Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran, Bu Novi absen dulu ya. Kalian nanti sambil mengungkapkan emosi kalian hari ini ya. Misal, Ahmad hari ini senang atau sedih, terserah ya. Oke. Ahmad Abdul senang, oke. Almaira senang. Amarsya oke. Andara senang. Akil happy. Ardana senang. Aulia senang. Aurelia senang. Kok senang semua? Yang lain dong. Betania senang. Devanis senang lagi. Eufrasia senang. PB mana PB? Sakit. Gabriela senang. Gracelia senang. Jefferson mana? Jeremia senang. Jessica senang. Justin Lintang sedih. Stres, aduh. Lintang mana? Oh tadi Lintang ya? Oh iya, sorry. Maria senang. Monica senang. Muhammad Alif senang. Zidan senang. Narendra biasa saja, oke. Nafilia bete. Kuroto senang. Raja apa? Senang. Raffi mangkal. Rinda senang. Rubin oke. Safira ngantuk. Theo biasa. Tarik lapar. Tadi belum makan MBG memang. Tiara bosan. Vicky sakit. Oke, nggak apa-apa. Zamara oke. Nah, kemarin kita sudah dengarkan ya. Kemarin kita sudah sampai ke materi hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, kalau warga sekolah masih ingat nggak? Contoh haknya apa? Ya, kalau kewajiban mengerjakan tugas, menjaga fasilitas, dan sebagainya. Nah, kita akan masuk ke materi apa? Dibaca tolong. Oke, kalau masyarakat itu erat kaitannya dengan sekitarmu, dengan lingkungan di masyarakat sekitar, dengan yang lain. Kalau warga negara itu erat dengan hubungannya hukum sama hukum negara. Oke, kita next. Coba lihat ini. Oh ya, soalnya ini downloadan. Coba lihat yang pertama gambar apa? Yang sebelah sini. Gotong royong. Yang sebelah satunya kena tilang. Kalau gotong royong ini berarti masyarakat apa warga negara? Lebih ke masyarakat ya. Kalau yang kena tilang itu? Nah, ini pelanggaran kewajiban. Yang ini kewajiban sebagai masyarakat. Satunya pelanggaran kewajiban sebagai warga negara. Nah, supaya nggak bosan, supaya tidak bosan,
Mari kita, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Oke, pertama kalian jawab siap. Yang kedua jawab siap. Yang ketiga jawab, yang terakhir jawab bisa. Oke ya, Ibu nyanyi dulu. Kelas hebat apa kabarnya? Siap. Siapa kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Kelas hebat semua pasti bisa. Bisa. Oke. Oke. Sudah mulai ya? Nah, Bu Novi bacakan tujuan kalian hari ini, yakni pertama, menganalisis konsep hak dan kewajiban sebagai warga negara serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kaitannya dengan pengetahuan kalian. Terus menyajikan hasil analisisnya. Nah, nanti ini ada LKPD untuk keterampilannya. Terus menunjukkan sikap bertanggung jawab dan sebagainya di waktu kalian diskusi dengan kelompok. Oke, lanjut. Nah, ini silakan dicatat yang penting-penting aja, karena ini nanti akan keluar waktu UH. Oke. Berdasarkan pasal 26 ini, yang disebut warga negara itu nama yang orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan oleh UU. Jadi, kalau bule bisa nggak disebut sebagai WNI? Ya, bisa, tapi dengan syaratnya ya. Yang pertama, bisa karena naturalisasi. Ada pemain bola kesukaan kalian yang dinaturalisasi? Siapa? Nah, kalau Cristiano Ronaldo mau jadi warga Indonesia ya bagus. Terus bisa juga karena sudah tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Tapi syaratnya itu harus bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau penduduk itu tadi warga negara. Kalau penduduk itu bisa saja WNI, bisa saja WNA. Yang penting dia tinggalnya di Indonesia. Bukan. Nah, yang wajib bela negara itu yang warga negara Indonesia. Warga negara memiliki hak dan kewajiban serta berperan dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan kemajuan negara. Nah, ini diingat pasal 26. Sumbernya dari pasal 26. Bisa dilanjut? Belum? Oke, tunggu dulu sebentar. Berarti yang punya kewajiban untuk menjaga kedaulatan yang warga negara atau penduduk? Warga negara. Kedaulatan loh ya. Kalau kewajiban menjaga lingkungan, yaitu semuanya yang tinggal di Indonesia ya wajib. Oke. Bisa di next? Tulis yang penting-penting aja nggak apa-apa. Tulis yang penting. Lanjut ya. Nah, ini ada Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi walaupun orang tua sama-sama orang Indo, terus dia melahirkan anak di Belanda, itu anaknya tetap jadi orang Indonesia. Terus ius soli, tapi ini terbatas. Terbatas karena
Aslinya Indonesia ini cuma menganut kewarganegaraan tunggal, tapi untuk anak kecil di bawah 17 tahun itu bisa ganda. Bisa setengah Indonesia, setengah Amerika, contoh. Tapi nanti setelah bikin KTP, itu harus pilih salah satu, mau Indonesia apa mau Amerika. Gitu. Nah, ini tadi sudah disinggung, cara memperoleh kewarganegaraan bisa karena lahir di Indonesia, karena lahir dari orang tua Indonesia, dan juga karena naturalisasi. Contohnya atlet-atlet biasanya naturalisasi atau ketentuan hukum yang berlaku. Misal mendapatkan penghargaan dari pemerintah, nah itu bisa menjadi warga negara asal mau. Tapi, nah ini dasar hukumnya ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ius sanguinis, ius soli, warganegaraan tunggal, kewarganegaraan ganda, tapi yang terbatas. Beda dengan Amerika ya, dia menganut ius soli. Jadi kenapa banyak orang yang berbondong-bondong ke Amerika melahirkan anak biar jadi warga negara sana, yaitu karena berdasarkan tempat. Kalau di Indonesia itu berdasarkan keturunan. Oke. Bisa di next? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Paham? Di luar negeri, terus? Itu karena dia ganti warga negara. Orang tuanya itu udah ganti warga negara. Nah, jadi anaknya ikut ganti. Tapi misal kalau orang tuanya itu udah masih WNI, anaknya nanti 17 tahun itu bisa milih mau yang mana gitu. Contoh itu Yuki Kato. Dia kan orang tuanya Jepang. Dia akhirnya milih jadi warga negara Indonesia. Oke, next. Nah, ini ada pasal hak dan kewajiban. Nanti Bu Novi LKPD-nya nyambungnya ke sini. Sebenarnya ini akan dijelaskan di minggu depan, tapi ini buat gambaran. Pasal 27 ayat 1 itu tentang persamaan di depan hukum. Sebagai warga negara, baik itu pejabat atau masyarakat biasa, sama di mata hukum. Tidak ada pilih-pilih harusnya. Terus mendapatkan pekerjaan yang layak, pasal 27 ayat 2. Pasal 27 ayat 3 itu tentang bela negara, pasal 28 tentang hak hidup, 28 ini banyak ya, 28A sampai J. Nah, nanti kalian pelajari lebih lanjut minggu depan. Pasal 29 itu tentang agama, bebas milih agama. Tapi yang penting ada di 6 yang diakui. Dan juga kepercayaan. Kepercayaan tahu nggak? Kepercayaan yang misal kejawen, itu kamu bisa milih mau kejawen, oke silakan kejawen. Terus atau Sunda Wiwitan. Nah, pasal 30 itu tentang pertahanan negara. Kalau 31 pendidikan. Nah, 33 tentang pemanfaatan sumber daya alam. 34 tentang jaminan sosial. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut minggu depannya. Oke, next. Bu Novi minta tolong bacakan. Eufrasia mana? Bacakan dong contoh pelanggaran hak. Pers.
Oke, ada yang mau menjawab tentang apa itu kebebasan pers? Apa? Cas. Coba tolong. Ada yang tahu kebebasan pers? Pers apa itu pers? Ya, siapa? Oke, siapa namanya? Lintang, dapat poin 1 ya. Aduh, sorry. Nah, jadi intinya kebebasan pers, biasanya pemerintah kebebasan pers intinya adalah wartawan lah, itu aja. Jadi wartawan ini bebas mau tanya ke pemerintah, oh ini kok kayak gini Pak, nah itu bebas. Kalau zaman Soeharto dulu itu kan sangat dibatasi, ya kan? Berita televisi itu ditampilkan yang baik-baik aja. Nah sekarang boleh mengkritik, boleh asal tidak yang kelewatan. Karena ada UU ITE, tidak boleh sembarangan juga berkata kasar dan sebagainya. Nah, paham ya kebebasan pers ya? Jadi ini kalau dibungkam itu berarti pelanggaran hak sebagai warga negara. Selanjutnya penangkapan dan penahanan seseorang. Contoh, aktivis. Kemarin ada yang disiram air keras itu ya. Nah itu sebenarnya pelanggaran. Orang mau demo, terus kok nggak terima disiram air keras, itu kan pengancaman. Nah ini sebenarnya masuknya pelanggaran hukum. Penggunaan kekerasan dalam menindak warga. Kemarin kalian ikut demo nggak? Tidak ya, karena masih di bawah umur. Jadi kemarin waktu demo di Surabaya, kalau di Surabaya ada yang ditangkap enggak? Sepertinya enggak sampai segitunya ya. Tapi kalau zaman dulu, zamannya Soeharto, itu sampai ada yang ditembak, orang demo ditembak. Nah itu kan berarti kekerasan yang berlebihan, sampai meninggal lagi. Oke, terakhir pembatasan hak berserikat. Apa itu berserikat? Berserikat. Ada yang ngacung? Jelasin apa itu berserikat. Bentar, diganti dulu. Kalau nggak ada, boleh lintang lagi deh. Berserikat, jelasin. Berserikat. Oke, namanya siapa? Amira. Gabriela, oke. Gabriela 1. Udah. Oke. Tepuk tangan untuk Gabriela. Jadi berserikat itu sama saja berkumpul. Serikat buruh, serikat petani, itu ya kumpulan para buruh, kumpulan para petani. Tujuannya untuk berserikat itu memperjuangkan hak. PGRI, itu kan perkumpulan buruh. Misal buruh ada yang ditindas, nah PGRI harusnya ini gerak untuk demo atau memperjuangkan haknya. Gitu. Kalau sampai tidak boleh berkumpul, nah berarti ini pelanggaran hak. Tadi itu hak, sekarang pelanggaran kewajiban. Yang pertama, melakukan pelanggaran hukum. Tadi yang digambar itu kena tilang. Kalian ada yang pernah kena tilang? Punya SIM belum? Sudah punya SIM belum? Sudah. Kalau tidak punya SIM, sebaiknya diantar aja ya. Merusak fasilitas umum. Meja ini dicoret-coret, ditipek-tipek, digambar. Nah, tidak menghormati HAM. HAM apa HAM? Hak asasi manusia, hak yang sudah melekat di manusia. Contohnya, HAM apa? Contohnya HAM. Hak hidup. Tempat tinggal. Berpendapat. Kalau ada temanmu berpendapat, ya sudah dihormatin,
didengarkan. Jangan Allah pendapatmu omong kosong. Nah, kan tidak menghormati. Merusak fasilitas umum tadi sudah. Tidak membayar pajak. Tidak membayar pajak. Karena pajak ini sumber dari penghasilan Indonesia, ya 70%. Kalau rame-rame tidak membayar pajak, Indonesia ini hidupnya gimana? Nah, coba kalian satu kelompok silakan pilih. Oh ya, HP. Oh ya, ya silakan diambil HP-nya. Di ini aja, biar dibagiin aja ya, dibagiin aja HP-nya, dibagiin aja. Satu kelompok 2. Enggak, 2 aja. Nah, silakan pilih mau gambar, video, atau artikel. Ini untuk kelompok ini. Ini kelompoknya mana? Ini beda. Oke ya, jangan ribut ya. Halo. Tolong jangan ribut. Yuk, silakan dikerjakan. Pilih salah satunya. Terus kalian isi di LKPD. Untuk jawaban nomor 1, silakan hubungkan dengan pasal yang sesuai. Ya, jelas ya. Oke, untuk tugas yang kedua itu kalian disuruh membuat lirik lagu. Nah, bisa pakai lagu yang sudah ada. Contohnya, balonku ada 5, kebunku, terserah. Gak bisa. Tadi ada yang sudah bisa itu. Menganalisis, nah itu ada di LKPD-nya soalnya. Nah yang ini nomor ya. Yang nomor 1, nah kalian kan sudah itu kan scan kan. Nah ini analisisnya. Yang nomor 1 ini hubungkan dengan pasal yang sesuai. Dibagi tugas, ada yang mengerjakan lirik, ada yang mengerjakan ini. Ada kesulitan? Yang ini dihubungkan dengan pasal ya. Ya, yang ini kalian dibagi tugas aja, liriknya siapa yang bikin, pakai lagu apa gitu. Kenapa?
Ya disambungin dengan pasal. Kalau ini itu melanggar pasal apa atau kalau ini tuh sesuai dengan pasal apa. Nanti presentasinya langsung ya. Kita langsung presentasi hari ini. Presentasinya tapi yang lagunya. Jadi kalian nyanyi di depan bareng-bareng. Nah, ayo. Jadinya harus bisa. Untuk lagunya silakan pilih tentang pasal 27 sampai 34. Bebas. Tiga puluh empat terserah. Bisa pakai 3 pasal. Ya, contohnya pasal 27 ayat 1 bla 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 bla, pasal 27 ayat 2. Nah. Ya, gitu. Ya, tapi itu dihubungin. Kalau itu melanggar pasal berapa. Nah, boleh kok, boleh. Ada kesulitan nggak? Kenapa? Ya, tapi dilihat lagi ada apa. Demonya itu gimana? Dianalisis lagi demonya gimana? Bukan. Yang milih gambar itu kalian lebih perdalam lagi analisisnya. Itu ada apa? Apa cuma sekedar demo atau gimana? Ini waktunya sampai kapan? Dengerin. Istirahatnya jam berapa? 11.20. Sekarang jam 10.55. 11.20. Oke. 20 menit terakhir nanti untuk presentasi.
Ojo. Ada kesulitan? Oh, minggu depan ya? Kalau yang kemarin kita bikin mading itu pemerintah. Kenapa? Kemarin kita yang sudah proyek Oh, itu bagian mading. Itu Madi. pemerintah. Kenapa terus? Karena kita udah jadi. Udah jadi. Mau sekarang? Kumpulin. Kalau misal nanti ada waktu ya. Kalau enggak, dikumpulin aja nggak apa-apa besok Bu Novi yang bawakan. Biar nggak ketinggalan gitu. Sepuluh menit lagi. Ayo, 10 menit lagi. Kalau yang sudah, boleh langsung maju. Sudah? Iya, lagunya aja. Kalau yang pengerjaan nanti biar Bu Novi yang menilai. Jangan lupa liriknya ditulisnya di bawah. Itu paling bawah sendiri. Sudah? Semuanya dong. Semuanya harus maju. Ini siapa tidur? Shh, bangun. Kamu bagian apa? Mikir, mengamati. Yang liriknya sudah? Nanti tulis di sini ya.
Ayo 5 menit lagi. 5 menit. Udah. Maju ya. Oke, yang ini sudah, yang ini sudah. Sudah ditulis. Liriknya ditulis dulu di sini. Iya loh, ini liriknya. Liriknya sudah ditulis. Oke.
Sudah? Oke, ada yang mau maju ini. Kelompok berapa? Justin kelompok berapa? Kelompok apa? Yes. Ayo maju dulu, nggak apa-apa. Semakin cepat, semakin baik. Nah. Oke, perhatian semuanya. Boleh. Yang ini aja, nyanyinya aja. Biar lebih cepat. Oke, perkenalan dulu kelompoknya. Mana? Kurang 30. 20, kurang 20. Oke, silakan. Bareng-bareng nyanyinya. Bareng-bareng lah. Yuk, 1, 2, 3. Ayo bareng-bareng, bareng-bareng. Kalau nyanyinya bareng. Oke. Kurang kedengeran. Jangan diketawain. Nggak kedengeran, nggak kedengeran. Sudah? Ulangin dari awal coba. Ya kan, kedengeran tidak? Kurang keras. Bareng-bareng aja nggak apa-apa biar lebih keras. Yuk, 1, 2, 3. Jika aturan dapat dijalankan, kewajiban jangan sampai lupa. Iya, nggak apa-apa. Ketawa sih, Bu. Tidak ketawa. Tidak ketawa. Dan saling menjaga harapan. Kewajiban Jangan diketawain. Ayo bareng-bareng. Tuh, 2, 3. Live-nya.
Tuhan agar hidup nyaman Terus. dan kita dapat hidup. Kalau jadi kita. Udah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Oke. Yang keras ya, lebih kompak lagi. Sudah. Ini kita ya, Bu. Boleh. Oke, perhatiannya. Ayo, langsung. Ayo, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Oprek. Oprek. Saya Ahmad Syahra Cipta dari absen 3. Saya Gracilia Despenita dari absen 14. Hari ini kita mau nyanyiin lagu buatan kita. Hak dan kewajiban gue gitu. Hak dan kewajibanku. Oke. 1, 2, 3. Satu, aku punya hak. Dua, baik ku jaga. Tiga, bebas berbicara. 1, 2, 3, dilindungi negara. Satu, ku punya kewajiban. Dua, terus ku lakukan. Tiga, semua aturan. 1, 2, 3, bela negara kita. Kewajiban harus seimbang. Kita jalankan semua untuk Indonesia tercinta. Oke, tepuk tangan. Silakan ditutup. Oke, sekian dari kami. Lanjut kelompok liar. Kelompok liar. Oke, perhatiannya, mohon perhatiannya. Dibuka dulu kelompok liar. Oke, dengerin. Masa depan cerah. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok liar.
Lanjut. Oke. Wait, flower. Silakan dibuka dulu perhatiannya. Halo, halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isan, Batik Ivano, absen 23. Halo, halo semua, perkenalkan kami dari kelompok JPT KTP. Apa itu? Jembatan Komunitas Cinta Pancasila. Apa itu? Halo kawan-kawan semua, mari kita menyadari pasal-pasal Pasal 27 ayat yang ketiga berisi tentang bela negara. Pasal 31 ayat yang ke-1 berisi tentang adab pendidikan. Selanjutnya pasal yang terakhir berisi tentang ayat yang keempat yang berisi tentang kebebasan beragama. Oke, mantap. Tiga lagu poinnya plus 3. Ya, wes. Loh, tapi belum liriknya kan apa? Oh ya udah di sini aja nggak apa-apa. Ya. Atau di belakangnya juga boleh. Belum. Lanjut. Oke, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mau menyanyikan lagu yang kami buat ya. Sebelum itu perkenalkan, nama aku Rekam Kapian. Nama aku Nare Bawala. Yuk bisa dimulai. 1, 2, 3. Oke. Oh, masih ada.
Sudah. Oke, tepuk tangannya. Sini. Kertasnya. Lanjut kelompok selanjutnya. Oke, perhatiannya, mohon perhatian. Perkenalan diri. Ya bisa dimulai perkenalan. Ayo cepat. Waktunya tinggal sedikit. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Promo akan mengajarkan satu kami. Sebelum itu, silakan nama saya Akil Hidayata dari Nama saya Muhammad Farwati, nomor pelajaran 22. Bisa dimulai. bahwa bangsa pilihan agama bebas beribadah sesuai keyakinan. Bela bangsa untuk persatuan, sampaikan dengan sopan, mengamalkan kedamaian, sampaikan dengan sopan, mengamalkan kedamaian. Dan seperti itu, wassalamualaikum. Saya kira aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Kertasnya tolong dikembalikan. Kertasnya nak, sini nak, kertasnya. Ayo lanjut kelompok terakhir. Ya. Maju, jangan mepet tembok. Yo. Silakan perkenalan diri dulu. Gunakan dengan baik. Jangan lupa kewajiban harus kita lakukan agar hidup aman dan damai. Kewajiban harus seimbang. Kewajiban harus seimbang. Untuk saling menjaga rukun bersama, maka kewajiban harus seimbang. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Boleh kembali?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah presentasi semua kelompok. Ya, sudah ya? Nah, alhamdulillah selesai tepat waktu. Gimana rasanya tadi membuat lagu? Asik. Seru. Nah, tapi masih ingat apa tidak tadi materinya sebagai refleksi? Bedanya warga negara sama penduduk apa tadi? Ayo, lupa. Kalau warga negara, ya. Kalau penduduk, WNI dan orang asing yang tinggal di ya bisa WNI, bisa WNA. Yang penting tinggal di Indonesia, itu namanya penduduk. Kalau warga negara itu sudah sah secara undang-undang menjadi warga negara. Asas kewarganegaraannya. Asas yang pertama. Ada Soli. Ius Soli ada? Ius? Ius apa? Halo. Sangwi Nitis. Nah, untuk pasal-pasalnya, kalian tadi kan sudah membuat lagu tentang pasal-pasal. Minggu depan kita akan perdalam lagi. Jadi minggu depan pelajaran kita tentang pasal-pasal. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke. Sekian dari Bu Novi. Terima kasih. Oke, sekian dari Bu Novi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Oke, semangat ya. Untuk yang kemarin bisa dikumpulkan dulu. Presentasinya lanjut minggu depan lagi. kelompok saya sudah saya kumpulkan. Oh ya.